Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan pengakuan dari Indra yang 6 hari tersesat di Gunung Muro, pasrah bila mati, dan dia juga mendengar suara tertawa. Gimana kisahnya? Kisah berawal dari seorang pendaki bernama Indra Wijaya Artakusuma tersesat selama 6 hari di Gunung Muro, tepatnya di Kalimantan Tengah. Indra yang menyukai alam memutuskan mendaki sendiri ke Gunung Muro pada Jumat 31 Mei 2019. Awalnya Indra ingin melihat matahari terbit dari puncak Gunung Muro, namun mengurungkan niat karena pemberitaan mengenai pembunuhan yang terjadi di sekitar lokasi. Ia pun akhirnya mendaki Gunung Muro di sore hari karena menargetkan melihat matahari terbenam. Sebelum mendaki, Indra diberitahu bahwa Gunung Muro jarang didaki oleh orang biasa. Rata-rata yang mendaki adalah orang yang ingin mencari ilmu. Orang yang mendaki jarang ada yang kembali. Jadi dia itu sebelum mendaki sempat bertanya pada warga sekitar tentang gunung itu. Dan ternyata gunung itu tempat untuk mencari ilmu, dan yang mendaki itu pernah ada yang tidak kembali. Dan Indra pun akhirnya mempertimbangkan segala hal ya dari cerita-cerita warga itu. Indra pun tak menyepelekan cerita tersebut, namun ia tetap memutuskan mendaki Gunung Muro. Sebab resiko pendakian kecil, Gunung Muro dikelilingi pemukiman, sehingga bila tersesat akan lebih mudah bertemu warga setempat. Indra berangkat sore hari dari pukul 3 sore. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam. Namun Indra membutuhkan waktu lebih dari 1 jam lebih untuk mencapai puncak. Waktu Indra lebih lama dari yang diperkirakan karena ia mendaki sambil menghafal jalan turun. Perlu diketahui Indra ini bukan asli orang sana ya. Dia itu pendatang dari daerah lain. Bukan maksud menyempelekan, Indra itu kayak lupa gitu kalau membawa kompas. Jadi dia membawa alat lainnya yang menunjang. Dia hanya membawa senter, jas hujan, 3 roti, dan air 1 botol. Bukan saya meremehkan Gunung Muro, tapi saya pikir malam itu saya bisa pulang asal saya ingat jalur, katanya dalam video YouTube Yosua. Selama perjalanan ke puncak, Indra tak menemukan kesulitan yang berarti. Namun perjalanan sulit yang sebenarnya adalah setelah ia puas melihat matahari terbenam. Indra ingat turun pukul setengah 7 malam, setengah jam lebih cepat dari yang ia rencanakan. Saat di jalan, Indra itu tiba-tiba tergelincir guys, terperosok hingga 50 meter. Meskipun terperosok, dia itu nggak ada yang cedera, nggak ada yang cedera yang terlalu berarti, jadi masih bisa jalan. Ia tidak terguling-guling, badannya hanya meluncur, kakinya beberapa kali terbentur akar pohon dan bebatuan. Ketika itu Indra berhasil menyelamatkan diri karena meraih rantai lain. Jalur itu dia menyusuri sungai. Karena tidak mungkin lagi di posisi saya ke atas, di posisi awal, akhirnya dia itu mencari jalur. Saat itu Indra masih bisa menggunakan ponselnya karena masih ada sinyal. Dia sempat menelpon adiknya dan memberitahu kondisinya yang sedang mencari jalan pulang. Sebenarnya Indra berniat menunggu ada yang menemukannya, namun ia mendengar suara besi yang dipukul. Ting, 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 gitu guys suaranya. Suara tersebut terdengar jauh, namun sangat jelas. Ketika didekati, suara tersebut hilang dan timbul. Suara itu hilang ketika Indra berada di sebuah air terjun setinggi dadanya. Di lokasi tersebut, Indra menyadari dirinya lebih tersesat dan ponselnya sudah tidak mendapatkan sinyal. Akhirnya, Indra memutuskan untuk istirahat agar pencarian jalan dilakukan keesok hari. Namun malam tersebut terasa janggal. Indra yang memutuskan untuk tidur di pinggir air terjun mendengar suara tertawa merinding. Badannya yang tengah menyandar pada batu langsung siaga. Suara itu sangat jelas dan dekat. Indra mengatakan, "Saya ada dengar suara tertawa. Makin dekat, makin tinggi intonasinya. Suaranya berani saya jamin dekat, dan saya berani bilang itu bukan suara binatang." Indra meyakini suara itu berasal dari pohon besar yang ada di dekat air terjun. Akhirnya Indra memutuskan untuk mencari tempat lain untuk tidur. Dia bergeser dari lokasi semula ke tempat yang lebih bawah.
Saat terlentang, Indra mendengar suara nafas. Namun, ia masih berpikir logis bahwa suara tersebut hanya suara angin, sebab di sekitarnya ada lubang-lubang celah di sebelahnya. Pagi pun tiba. Keesokan harinya, Indra kembali melakukan perjalanan mencari jalan pulang. Hingga waktu maghrib tiba, Indra justru kembali ke air terjun semula. Padahal saya ikutin arah ke bawah. Saya ingat air terjun itu, ucapnya. Tak kenapa, dia itu balik lagi ke air terjun. Namun, Indra memutuskan untuk tidak beristirahat. Ia kembali berjalan hingga matahari terbit. Akhirnya, Indra menemukan pondok tanpa atap di samping sungai. Di bawahnya, berserakan bekas sampah, rokok, dan mie instan. Ia beristirahat di tempat tersebut. Indra mencoba mengisi tenaganya dengan cara berburu ikan, makan tunas pisang, dan perbekalannya. Sebab ia berencana kembali ke puncak Gunung Nguro agar bisa kembali turun. Namun anehnya, rencana itu tidak berhasil karena puncak gunung sudah tak terlihat. Benar-benar aneh. Indra pun pasrah kembali ke pondok dan menunggu orang datang. Tapi tak kunjung datang-datang juga. Hari berganti hari, Indra masih tetap tak menemukan orang. Hujan parah sempat melanda tempatnya. Jas hujan yang ia bawa pun robek. Ada rapia di situ. Saya potong-potong, lalu saya jahit jas hujan itu. Ia sudah pasrah dengan hidupnya. Saya sudah pasrah untuk hari ke-6 ini. Saya sudah nyerah untuk hidup. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini akhir saya siap. Tapi tolong lakukan secepatnya. Saya nggak bisa menunggu besok lagi, katanya. Indra memperkirakan tubuhnya hanya bisa bertahan 2 hari lagi. Hanya berselang setengah jam dari Indra berdoa, ada 3 pemburu yang menemukannya. 3 orang tersebut menolong Indra yang telah dinyatakan hilang sejak 6 hari lalu. Indra diberi makan agar kuat berjalan. Ketika ditemukan, Indra dalam kondisi lemas, kurus, dan matanya berkunang-kunang. Namun, Indra masih bisa diajak berkomunikasi dan tidak linglung. Ternyata, di sini anehnya, guys. Tim SAR yang mencari Indra sudah mencari di sekitar pondok tersebut. Namun, mereka tak melihat adanya tanda-tanda manusia. Begitu pula dengan Indra, ia tak mendengar suara manusia yang mendekat. Rupanya, pondok yang jadi rumah bagi Indra selama 6 hari itu berada